Hey guys, bertemu lagi bersama Yarima Channel. Kali ini kita akan membahas tentang badai super Haiyan yang meluluhlantahkan Filipina pada November 2013. Topan Haiyan, disebut di Filipina dengan Topan Yolanda, ialah salah satu siklon tropis terkuat yang pernah dicatat. Badai ini awalnya bermula dari suatu kawasan tekanan rendah di timur tenggara Pohnpei di barat Samudera Pasifik pada 2 November 2013. Topan Haiyan yang juga disebut Topan Super Haiyan menerjang Filipina pada awal November 2013, menewaskan sedikitnya 10.000 orang menurut laporan The Guardian. Bencana alam ini terjadi di Provinsi Leyte, dan merupakan salah satu angin topan terdahsyat di sana, menyapu apapun yang dilewatinya. Sekitar 70–80% bangunan di jalur Topan Haiyan hancur. Sementara itu di Tacloban, ibu kota Leyte yang berpenduduk 200.000 jiwa, Palang Merah menemukan 300–400 jasad. Adapun faktor yang menyebabkan fenomena tersebut adalah keberadaannya dalam zona bertekanan rendah. Pada daerah tropis yang mendapatkan sinar matahari maksimum, udara panas akan naik dengan cepat karena massa jenisnya yang rendah. Zona bertekanan rendah tersebut akan terus-menerus menarik udara hangat lainnya dan menciptakan angin. Angin inilah yang kemudian akan mendorong terbentuknya badai. Faktor penyebab terjadinya badai Haiyan adalah efek Coriolis. Efek Coriolis dapat membelokkan sirkulasi udara dan membentuk putaran angin, juga mempercepat pergerakan badai. Udara hangat yang naik dengan cepat di daerah tropis akan dibelokkan oleh efek Coriolis. Dilansir dari BBC, hal tersebut membuat udara hangat berputar dan membentuk mata badai yang dapat bergerak hingga 320 km per jam. Faktor yang memengaruhi terbentuknya badai Haiyan selanjutnya adalah kenaikan suhu permukaan laut. Dilansir dari NASA Global Climate Change, badai terbentuk 21% lebih banyak untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius permukaan laut. Ada 5 fakta dari Topan Super Haiyan yang menghancurkan Filipina. Dilansir dari AFP, Topan Super Haiyan menjadi badai paling mematikan di Filipina. AFP menuliskan bahwa ada 5 fakta dan penyebab yang membuat badai mematikan ini menyebabkan ribuan orang tewas. 1. Badai terkuat. Topan Super Haiyan ini memiliki hembusan angin melebihi 305 km per jam pada pendaratan pertamanya. Dengan kecepatan seperti itu, Haiyan menjadi topan pertama yang terkuat menghantam daratan. Bagian depan topan yang kuat seolah mengendarai dinding raksasa air laut yang disebut gelombang badai. Gelombang ini diperkirakan setinggi 7,5 meter dan menghampiri kota-kota pesisir seperti Tacloban. 2. Kepulauan dataran rendah. Selain kekuatan Topan Super Haiyan, letak geografis Filipina pun menjadi salah satu faktor. Filipina adalah daratan besar pertama di Samudera Pasifik. Sebagian dinding pegunungan di pantai utama Pulau Luzon dapat mengimbangi atau menahan beberapa pukulan topan. Namun, pulau yang lebih kecil dan datar tak kuat menahan. Salah satunya Tacloban yang terletak kurang dari 5 meter di atas permukaan laut. Kota lain selain Tacloban yang tidak berdaya melawan gelombang tersebut adalah Pulau Leyte dan Pulau Samar. 3. Peringatan yang kurang memadai. Meskipun daerah yang paling terpukul menerima peringatan dini, namun layanan cuaca dan pejabat mengakui bahwa para korban tidak terbiasa dengan istilah gelombang badai. Gelombang badai mematikan terakhir di Tacloban terjadi pada 1887, lebih dari 1 abad sebelum Haiyan. Di sebuah negara dengan sejumlah bahasa daerah. Pemerintah juga tidak memiliki persyaratan lokal untuk dapat mengkomunikasikan fenomena itu kepada semua orang.
4. Kemiskinan ekstrim. Di sebuah negara, di mana 1 dari 5 orang berpenghasilan kurang dari $2 sehari, membuat para orang membangun rumah mereka di dataran pantai yang sempit. Masyarakat pun hidup dari memancing ikan dan bertani. Haiyan menghancurkan atau merusak 1,14 juta rumah, banyak dari mereka terbuat dari bahan-bahan murah dan tipis yang tidak memiliki peluang melawan kemarahan alam. 5. Gagal mengungsi. Pemerintah nasional Filipina melalui program pemetaan geohazard yang dimulai pada 2006, telah menandai sebagian besar wilayah yang rawan terhadap dampak bencana alam. Namun, pemerintah daerah gagal mengevakuasi banyak penduduk yang rentan dari zona bahaya. Sebagian karena mereka tidak sepenuhnya memahami ancaman dan sebagian lagi karena mereka tidak membangun cukup tempat perlindungan. Di kota Hernani di Pulau Samar, di mana topan Super Haiyan pertama mendarat, beberapa keluarga tersapu oleh gelombang badai ketika mereka meninggalkan gubuk tipis mereka. Itulah informasi tentang badai Super Haiyan yang bisa kami bagikan, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.